Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakallah, kita lanjutkan kajian kita surah Al-Baqarah ayat yang ke-10, masih tentang orang-orang munafik. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakallah, di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu ya'dibun. Di dalam diri orang munafik itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, dan Allah menambah-nambah penyakit tersebut. Walahum adzab alimun bima kanu ya'dibun. Bagi mereka akan ada siksa yang pedih dikarenakan mereka adalah orang-orang yang berdusta. Bicara tentang penyakit, ketika orang itu sakit pasti ada obatnya. Tapi ada satu penyakit dan satu-satunya penyakit yang tidak ada obatnya, justru lebih parah, ya. Apa? Yaitu munafik. Allah yang menjadikan penyakit orang munafik ini semakin hari semakin parah adanya. Apa penyakit orang munafik? Yaitu keraguan-raguan. Sehingga orang munafik ini hidupnya dalam keraguan yang luar biasa. Dan sungguh, orang sakit kanker menderita, sakit gula menderita, betul? Sakit apapun susah, tapi yang paling susah, paling menderita adalah sakit kemunafikan, yaitu keraguan-raguan. Ketika orang kena penyakit jasmani, maka tidak menjadikan sakit itu kecuali lebur dosanya jika ia iman dan sabar. Sehingga orang yang sakit jasmani ini, ia tidak menghadap pada Allah kecuali Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak halnya dengan penyakit munafik. Penyakit munafik puncaknya bukan kematian, tapi siksa, adzabun alim, dikarenakan kedustaan mereka. Nauzubillah min dzalik. Nah, kaum muslimin rahimakallah, sehingga orang yang sakit jasmani itu akhirnya insya Allah surga. Tapi orang yang sakit rohani, kemunafikan, puncaknya adalah siksa api neraka. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW tahu persis mana sahabat-sahabatnya yang munafik. Akan tapi Rasulullah SAW tidak membunuh mereka. Kenapa? Karena Rasul Muhammad SAW punya pertimbangan yang jauh. Beliau mengatakan, aku tidak ingin disebut-sebut oleh orang-orang kafir. Apa? Muhammad yaqtulu ashabahu. Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Bisa dibayangkan orang-orang yang tadinya mau masuk Islam akan ngeri, takut. Karena mereka melihat Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Mereka tidak melihat hikmah di balik pembunuhan itu, bahwa sesungguhnya mereka itu harusnya dibunuh karena kedustaan mereka. Nah, itulah maka kaum muslimin rahimakallah, di dalam Islam ketika orang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu urusan kemunafikannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hati-hati dengan penyakit kemunafikan. Karena orang yang munafik ini sesungguhnya mereka mencoba untuk mendamaikan kebaikan dengan keburukan. Mencoba menyatukan hak dengan kebatilan di dalam dirinya. Dan mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Maka sungguh tidaklah orang itu mampu mendamaikan keburukan dan kebaikan di dalam dirinya. Tidak mungkin disatukan antara kekufuran dengan keimanan.
Tidak mungkin disatukan antara ateisme dengan agama. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka mereka disebut oleh Allah adalah sebuah upaya yang bodoh. Semakin mereka berupaya, semakin mereka akan sengsara. Oleh karena itu, tidak ada kebahagiaan bagi orang munafik. Di dunia dia diliputi keraguan, kebimbangan. Di akhirat dia mendapatkan azab yang pedih dari Tuhannya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dibebaskan oleh Allah dari penyakit kemunafikan. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.